Ya, Shalom jemaat Tuhan. Ya, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita awali ibadah kita pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Kita akan puji Tuhan, kita katakan berhembuslah Roh Kudus di tempat ini.
Mari jemaat Tuhan, kita memulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat setiap kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan hari demi hari di sepanjang minggu yang lalu. Kami bersyukur buat nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh tiba pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan lebih dari apa yang kami pikirkan. Saat ini Tuhan, jemaat Tuhan rindu bersama-sama untuk datang ke hadirat-Mu. Inilah kami. Kami serahkan hati dan pikiran kami untuk boleh mendengarkan kebenaran tentang firman Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Oslan, biarlah kiranya Pak Oslan boleh Engkau urapi dan Engkau berikan kuasa dalam setiap ucapannya. Kami berdoa bagi jemaat, agar jemaat boleh dapat mendengarkan dengan baik dan merasakan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bertugas pada hari ini. Layakkan kami Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah di tempat ini, biarlah Tuhan acara ini boleh berlangsung dengan baik dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca bersama-sama Mazmur 148 sebagai nats pembimbing bagi kita pada siang hari ini. Mazmur 148 ayat 11 sampai ke 13. Mazmur 148 ayat 11 sampai 13 saya akan membacakannya, jemaat mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia,
hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan bersukacita memuji Tuhan dari pujian Ada Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hati. Katakan sekali lagi, nama Yesus yang menghibur. Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih, silakan duduk. Hukum kasih bagi kita akan saya bacakan dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebelum kita masuk di dalam doa pengampunan dosa, kita puji Tuhan, kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku.
selidiki aku, lihat hati. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu, Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapat lihat tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhir, kau dapat lihat tetap. Setelah kulihat kebaikan-Mu, Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapat lihat tetap setia. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Allah kami, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita dan membacanya bersama-sama. Kita buka dari 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11.
1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 kita akan membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Amin. Kita akan mendengarkan bersama-sama pujian dari adik kita Leo. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pada hari Minggu ini saya akan mempersembahkan lagu kepada Tuhan. Lagu ini adalah pengalaman saya sendiri. Dari lagu rohani ini saya bisa mengerti ingat-ingat Tuhan atas hidup saya. Yang berjudul Indah Renggang Tuhan. Indah rengganganmu Tuhan, hidupku walau tak tahu dan ku kan mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, beraku rasakan hati menggelikan dan ku kabar gaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti, sekarang kau tolong padaku. Ingin melihat dan ku merasakan indah rengganganmu. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Ingin melihat dan ku merasakan indah rengganganmu. Indah rengganganmu Tuhan, indah rengganganmu Tuhan, di dalam hidupku. Amin Bapak Ibu. Walau ku tak tahu dan ku kan mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan,
tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan dengan rencanamu. Mari yang percaya kepada Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ku melihat dan ku merasakan hingga rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan hingga rencanamu. Semoga lagu ini memberkati kita semua. Bahwa Tuhan menangkapkan yang terbaik buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih ya Deleo pujiannya. Setiap masing-masing kita, Tuhan sudah punya rencana yang indah ya. Ya, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkannya demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus.
Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang dahsyat ya Tuhan. Berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Bahkan di hari Minggu ini Tuhan Yesus, kami menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Berkat yang luar biasa Tuhan. Ketika kami umat-Mu jemaat POGPM memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus, kami mau menyukakan Engkau Tuhan. Dan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami merasakan sukacita. Dan terlebih-lebih Tuhan, ketika kami mendengarkan kesaksian pujian lihat anak kami Leo Tuhan, kami diberkati dengan luar biasa Tuhan. Memang indah rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami pada saat ini Tuhan. Cengkeram kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengadakan tanda-tanda kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mengajari kebenaran firman-Mu yang sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan Yesus tidak lebih daripada yang lain Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjadikan mulut bibir hamba, pikiran hamba pada saat ini boleh menjadi berkat bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus umat Tuhan yang percaya, sama-sama katakan dengan saya, amin. Ya, shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes ya. Saya yakin dan percaya umat Tuhan pada saat ini semuanya sudah sarapan semua ya. Amin ya. Iya, makanya saya lihat itu semangat ya. Tadi Bu Mary memimpin pujian juga, saya lihat semuanya ada satu sobatku. Wah, semangat semua ya, goyang semua. Kita goyang untuk siapa? Tuhan Yesus. Bahkan kita lihat tadi ada kesaksian dari anak kita Leo, sungguh luar biasa ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari perjanjian lama, dari Amos 2. Amos 2 ayat 13 sampai dengan 14 ya, 2 ayat aja. Kalau boleh kita baca sama-sama karena cuma 2 ayat ya. Amos 2 ayat 13 sampai dengan 14. Baca sama-sama ya, dapat ya? Amos 2 ayat 13 sampai dengan 14, kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak, seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang membaca dan mendengarkan. Dan Tuhan Yesus lebih dimuliakan ketika kita semua menjadi pelaku atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini mengajari kita bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, baik kita sebagai seorang bapak, baik kita seorang ibu, bagi seorang anak, itu kadangkala kita tidak lolos dari namanya goncangan dalam kehidupan kita ya. Badai dalam kehidupan kita. Goncangan itu bisa aja masalah. Goncangan itu bisa saja penyakit. Goncangan itu juga bisa aja kegagalan, saudaraku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sedikit agak teologi ya, sedikit ya, seperti orang teologi ya. Jadi biar kita sama-sama belajar ya setiap kebenaran firman Tuhan. Amos ini kira-kira sama dengan Mazmur enggak ya? Enggak ya. Kira-kira Amos ini menurut saudara hanya tulisan doang atau seorang nabi? Seorang nabi ya, iya betul. Jadi Nabi Amos itu adalah nabi untuk bangsa Israel. Itu kira-kira 760 sebelum Masehi. Amos itu
seorang gembala yang rendahan, ya, yang tidak diperhitungkan, tapi diutus Allah kepada bangsa Israel pada saat itu untuk apa? Untuk menggoncang bangsa Israel. Jadi lewat Nabi Amos ini, ya, di ayat yang pasal yang kedua ini, Nabi Amos menyampaikan pesan Allah dan menyatakan bahwasanya dosa umat Israel dan akan dihukum. Kenapa? Karena pada saat itu bangsa Israel menyembah berhala, menggantikan Allah, menipu orang miskin, dan menganiaya nabi yang diutus Allah. Makanya saya pada saat ini dikatakan pada ayat 13, sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak. Maka tema pada saat ini adalah Tuhan menggoncang kehidupan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini kadangkala kita memakai prinsip Alkitab, ya. Ketika ada masalah, kita sedikit-sedikit menyalahkan iblis, ya, menyalahkan setan. Ini saya dapat penyakit ini gara-gara setan. Dalam nama Yesus, setan keluar. Ya, saudaraku, ya. Jatuh sedikit, ini gara-gara iblis ini. Dalam nama Yesus, pergi kau dari kehidupanku, ya kan? Sampai kunci pun hilang. Kadangkala kita menyalahkan iblis. Ini gara-gara setan iblis ini. Kunci taruh di mana ini? Hai setan, di mana kunci? Ya kan? Kita kadang, saudaraku, menyalahkan iblis. Sampai kalau boleh dikatakan iblis itu ngomong, yang salah itu bukan saya tapi elu. Ya, kenapa saudaraku? Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita, setiap kehidupan itu belum tentu kalau ada masalah semuanya datang dari setan, saudaraku. Kita tidak mesti nyalakan setan terus, saudaraku, ya. Kadangkala kita perlu apa, saudaraku? Koreksi hidup kita ini, saudaraku, ya. Kenapa goncangan itu terjadi, saudaraku, ya? Kenapa rumah tangga kita tergoncang? Kenapa ekonomi kita tergoncang, saudaraku, ya? Kita cenderung menyalahkan iblis. Tapi pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudaraku, supaya kita melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan. Katakan amin, ya. Ketika ada goncangan dalam kehidupan kita, saudaraku, goncangan apapun itu, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam usaha, ya, apapun itu, saudaraku, mari kita melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya goncangan apapun dalam kehidupan kita, Allah itu tetap baik. Katakan amin. Goncangan apapun, sekali lagi, apapun itu, saudara, katakan Tuhan itu tetap baik. Katakan amin. Iya, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu berlimpah kasih setianya walaupun ada goncangan dalam kehidupan kita, saudaraku. Saya yakin dan percaya lewat suatu goncangan, lewat suatu kondisi lemah dalam hidup kita, saudaraku, ada kemuliaan Allah yang mau dinyatakan, ya. Saudara tadi bisa lihat anak kita Leo, saudaraku, ya, dalam kondisi seperti itu, saudaraku, ya. Dia tetap, saudaraku, tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan dia, saudaraku, mau senantiasa melayani. Saya yakin dan percaya saudara sudah tahu, ya, anak kita Leo ini sangat suka sekali memuji Tuhan, ya. Dia nggak mau menahan-nahan kalau dia punya kerinduan. Dia pada saat itu menentukan mau dibaptis Islam, dia menentukan diri sendiri. Dia bilang sama bapaknya, saya mau dibaptis Islam sekarang. Saudaraku yang terkasih, saya yakin dan percaya itu adalah pekerjaan Tuhan, saudaraku, ya. Leo anak kita seperti ini kondisinya masih mau bersaksi, ya. Nah, di luar sana, saudaraku, ada anak Tuhan disuruh berdoa untuk makan aja. Aduh, yang lain aja lah dulu, saudaraku, ya. Mari kita melihat, saudaraku, ya, kemampuan kita seperti apapun, saudaraku, kita melihat ada maksud Tuhan, ya. Tuhan menginginkan sesuatu di balik goncangan dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudaraku, ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan menggoncangkan banyak hal dalam kehidupan kita, bahkan pelayanan kita, saudaraku, gereja POG GPM juga, saudaraku, ya, kita rindu ada hamba Tuhan, saudaraku, ya. Saya kena percaya ini kerinduan kita semua. Ternyata ada masalah, goncangan terjadi dalam gereja POG GPM, saudaraku, dan dalam POG SIL juga dan POG ILP juga sama. Ada goncangan, saudaraku.
Apakah kita mau salahkan iblis? Ya, belum tentu juga saudaraku ya. Mari kita belajar lihat kehidupan kita saudaraku ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya ketika goncangan apapun itu terjadi ya. Ini juga saya juga kemarin ibu saya juga baru masuk rumah sakit ya, opname. Saya nanti minta bantuan doa dari Bapak Ibu juga ya. Ibu saya opname ya di rumah sakit sampai dengan sekarang sudah masuk hari kedua. Ketika ada goncangan dalam hidup saya saudaraku ya, ketika beberapa tahun yang lalu bapak saya dipanggil Tuhan ya saudaraku ya. Ini ibu saya juga saudaraku sakit saudaraku ya, bahkan sempat agak lemas dia saudaraku ya. Saya merasa bahwasanya Tuhan itu tetap memberikan penghiburan dalam hati saya saudaraku, walaupun saya sedih saudaraku, walaupun goncangan ini dalam hidup saya tetap masih merasakan kasih Tuhan. Saya tidak menyalahkan Tuhan saudaraku ya. Kadang kita ini saudaraku ada sedikit masalah, kalau nggak salahkan Tuhan, salahkan iblis. Iya kan? Tuhan ini nggak adil, si A kok bisa seperti itu, saya kok nggak bisa, ya kan? Jujur aja saudaraku ya, kita sering seperti itu saudaraku ya, tapi kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Apa sih maksud Tuhan ketika ada goncangan saudaraku? Mengapa Tuhan itu seakan-akan membiarkan goncangan dalam hidup kita? Mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama saudaraku, ternyata ya, ketika ada goncangan dan Tuhan membiarkan itu terjadi dalam hidup kita, tujuannya apa saudaraku? Supaya kita tidak sombong. Apa saudaraku? Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saya ini pinter Tuhan, saya ini IQ-nya 175 atau ada yang 200 kali ya. Kita kadang-kala mengandalkan manusia ya, abang saya lah, perwira lah, gini-gini lah saudaraku ya. Kadang kita lupa saudaraku ya, kita mengandalkan manusia, mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita ya, sehingga kita sombong saudaraku. Maka Tuhan membiarkan goncangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita belajar pada saat ini saudaraku ya. Saya yakin dan percaya Tuhan sebenarnya membiarkan ada goncangan itu supaya apa saudaraku? Ya supaya kita membereskan sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita saudaraku ya. Saya yakin dan percaya saudaraku, kalau kita melihat juga dalam Paulus ya. Paulus itu mari kita buka dalam 2 Korintus 12 ayat 7 ya. Saya minta seseorang membaca. Paulus saudaraku diberikan duri di dalam daging. Supaya apa? Supaya dia tidak sombong ya. Saya minta ada jemaat yang berdiri membacakan kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 7. Ini penting saudaraku ya, supaya kita saudaraku melihat ada goncangan dalam kehidupan kita ya. Apa maksudnya Tuhan? Kenapa Tuhan kok saya ada penyakit ini? Kenapa Tuhan kok anak saya seperti ini saudaraku? Ya. Kebanyakan kita menyalahkan Tuhan, kebanyakan kita menyalahkan iblis saudaraku. Diri sendiri tidak pernah dikoreksi saudaraku ya. Ada yang bisa baca berdiri 2 Korintus 12 ayat 7? Ya silakan Bu Francisca, terima kasih. 2 Korintus 12 ya. Ya. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa ini. Maka aku diberi suatu duri di dalam diriku, yaitu seorang pusat iblis untuk mengotori aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Jadi saudaraku, supaya Paulus saudaraku tidak meninggikan diri saudaraku ya, maka Tuhan membiarkan ada duri dalam kehidupan dia saudaraku, yaitu seorang utusan iblis saudaraku. Jadi goncangan itu saudaraku memang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mungkin membiarkannya supaya apa saudaraku? Supaya kita enggak sombong, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin ya. Yang kedua yang mau saya bagikan bagi kita
Mengapa Tuhan membiarkan goncangan itu terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Supaya kita, saudaraku, tidak lagi terikat pada hal-hal duniawi. Kita terus digoncang terus, saudaraku, supaya kita semakin murni. Ya. Ada lagu pujian yang mengatakan, tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang ajak mulia. Ya, saya juga mau nyanyi lah, nggak mau kalah dengan Leo ya. Iya saudaraku ya. Kita saudaraku digoncang terus saudaraku ya. Dibiarkan Tuhan saudaraku supaya apa saudaraku? Supaya kita lepas nih dari manusia-manusia daging kita. Supaya apa nih? Supaya kita saudaraku tidak terikat kepada hal-hal dunia saudaraku. Makanya Tuhan saudaraku membiarkan saudaraku kita mengalami goncangan dalam kehidupan kita saudaraku. Yang ketiga saudaraku, mengapa Tuhan membiarkan goncangan itu terjadi dalam kehidupan kita? Supaya apa? Supaya kita menyadari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku ya. Mari kita lihat saudaraku, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Bukan sekedar baca saja saudaraku, tapi kita merenungkan saudaraku apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Misal saudaraku ya, saya dimarahin sama Pak Direktur misalnya ya. Sesungguhnya Tuhan mau mengajari saya pada saat itu saudaraku ya, bagaimana saudaraku direktur menegur saya supaya apa? Ternyata saya belajar itu maksud Tuhan yang bagus. Bukan saya menyalahkan, waduh Tuhan, saya sudah melayani Engkau Tuhan, kok saya sampai dimarahin seperti ini, seperti seorang orang yang kerjanya nggak beres terus saudaraku ya. Tapi saya belajar saudaraku ya. Tuhan mengingatkan saya tentang kebenaran firman Tuhan dalam hati saya pada saat itu saudaraku ya. Jadi kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, lihat saudaraku apa yang Tuhan biarkan terjadi pada hari ini dalam hidup kita. Coba dipraktekkan besok. Amin. Iya. Sesimpel apapun kejadian saudaraku, mungkin kita bisa sakit hati karena kelakuan istri, mungkin kita sakit hati karena kelakuan anak kita, mungkin atau teman kerja kita. Mari kita renungkan saudaraku, mari kita pelajari apa maksudnya Tuhan. Mari kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan. Oh ternyata Tuhan berkata kita harus mengampuni orang lain senantiasa. Iya kan? Iya. Jadi setiap masalah, problem apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita lihat lewat kebenaran firman Tuhan. Itulah kenapa Tuhan membiarkan goncangan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar dari COVID-19 ya. Ini menggoncang dunia. Iya kan? COVID-19 saudaraku menggoncangkan kehidupan kita saudaraku. Ya. Dimana kalau dulu saudaraku ya, seorang banyak sekali mengatakan berharap kata-katanya itu positif ya. Misalnya saudaraku ada orang bertamu, kan kita berpikir positif kan. Oh kalau orang datang bertamu, puji Tuhan ada berkat saudaraku ya. Tapi sekarang karena COVID-19 ada orang bertamu, lihat dulu, wah siapa nih, gitu kan? Kita sudah takut duluan, iya kan? Karena COVID, saudaraku. Ya, dulu kalau kita mendengar kata-kata saya seorang ibu, saudaraku ya, seorang ibu yang merindukan kehamilan, tentu saja merindukan kata-kata saya positif saudaraku ya. Jadi dari dulu itu saudaraku semuanya positif pengennya. Kalau sekarang dibalik sama COVID-19, digoncang saudaraku ya, dibalik semua saudaraku menjadi kata-kata negatif. Kalau sekarang kita seneng kan ya, kalau tes PCR ya kan, ada beberapa kita semua sini ya, banyak yang sudah tes PCR, senangnya dengan kalimat apa? Negatif ya kan? Iya saudaraku. Kalau dulu bapak-bapak senangnya kalau ibunya istrinya dicek gitu, senangnya pengennya oh istri bapak positif gitu kan. Kalau sekarang enggak saudaraku ya, dibalik semua, digoncang saudaraku lewat COVID-19. Nah, apakah kita terus menyalahkan Tuhan? Ya,
Ibu Ega juga sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya, bagaimana ketika ada badai Covid dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudaraku ya. Iya saudaraku, kita saudaraku belum tentu senantiasa menyalahkan Tuhan atau iblis saudaraku ya. Dua itu terus, kalau enggak Tuhan, iblis saudaraku yang disalahin ya. Tapi kebanyakan orang menyalahkan iblis saudaraku ya. Saudaraku yang terakhir saudaraku, mengapa Tuhan membiarkan goncangan dalam kehidupan kita ya? Supaya kita senantiasa ketika ada goncangan, kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Artinya apa nih saudaraku ya? Ketika ada masalah saudaraku, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Artinya solusinya adalah solusi seorang anak Tuhan ya. Jangan sampai saudaraku ada masalah saudaraku datangnya ke mbah dukun, iya kan? Ada masalah cerita sama suami saudaraku, ada masalah cerita sama istri saudaraku, ada problem saudaraku, minta hamba Tuhan doakan saudaraku. Nah ini mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan ketika ada goncangan. Jangan sampai salah kaprah saudaraku ya. Ada masalah lari ke mbah dukun, waduh ya. Ada masalah sedikit, wah ini mungkin karena sio saya apa gitu ya, sio anjing atau apa gitu saudaraku ya. Kita senantiasa saudaraku mengkambing hitamkan yang lain saudaraku ya. Tapi mari kita belajar pada sini, ketika ada goncangan saudaraku, mari kita berdoa, lapor sama Tuhan saudaraku, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan ya. Bukan sedikit-sedikit ada masalah, oh saya tenang aja, saya ada backingan, oh, ada backingan jenderal misalnya saudaraku ya. Nah saudaraku, ketika ada goncangan pada saat ini firman Tuhan mengatakan, mari saudaraku ya, jika ada goncangan yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari kita memandang kepada Tuhan. Mari saudaraku kita serahkan kepada Tuhan dan biar Tuhan yang mengatur hidup kita saudaraku. Saya yakin dan percaya kalau ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin ya, saya yakin dan percaya saudaraku. Yang penting pola pikir kita ubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya, ketika ada goncangan. Amin. Baik, puji Tuhan saudaraku, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa boleh saya sampaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa dan kita langsung dengan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah mulai mengerti Tuhan tentang maksud daripada Engkau membiarkan goncangan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami tidak meninggikan diri, supaya kami tidak sombong Tuhan. Ketika goncangan itu terjadi, Engkau mau membentuk kami semakin lebih baik lagi, menjadi manusia-manusia rohani yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh belajar setiap kejadian apapun yang terjadi, kami boleh pandang dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semua yang ada dalam gedung ini Tuhan, kami boleh menjadi pelaku atas kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami jemaat POG GPM Tuhan duduk di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami satukan hati, kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan, gereja POG GPM Tuhan Yesus. Semua program, semua pelayanan yang ada di sini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus supaya semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, semakin kami dalam masa pandemi ini Tuhan, boleh beribadah dengan baik Tuhan Yesus, boleh melayani Tuhan. Berkati majelis yang ada Tuhan Yesus, berkati ketua majelis kami Bapak Darmuji ya Tuhan. Urapi Tuhan pada majelis ini ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka, pakai mereka semakin luar biasa dalam melayani di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, berdoa buat ibu-ibu Tuhan Yesus yang pada saat ini sedang mengandung, yang boleh kami sebutkan di hadapan-Mu Tuhan. Ibu Riris, Ibu Rahayu Tuhan, Engkau memberkati janin yang ada Tuhan.
Engkau lindungi Tuhan Yesus sampai dengan kelahiran sempurna adanya, bayi dan ibunya sehat. Ini iman kami Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus suami yang menjaga juga Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami merupakan sukacita yang luar biasa bagi kami semua jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mungkin ada ibu-ibu yang merindukan kehamilan Tuhan Yesus. Mereka berdoa siang dan malam Tuhan. Dan pada saat ini kami memohon, kabulkanlah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang ada di sini. Mungkin ada anak jemaat kami yang di luar sana yang sedang sakit Tuhan. Jamah mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat ibu hamba-Mu Tuhan, Ibu Sitorus Tuhan Yesus, yang pada saat ini Tuhan ibu hamba-Mu terbaring di rumah sakit Tuhan Yesus. Mari Engkau jamah Tuhan Yesus tubuhnya pada saat ini. Engkau memberikan kesembuhan terjadi pada saat ini Tuhan. Kami juga teringat kepada Ibu Elida Tuhan Yesus yang membutuhkan kuasa mujizat terjadi dalam kehidupannya. Mari pada saat ini Kau sembuhkan total Tuhan Ibu Elida di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sekolah Tuhan, baik yang SD, TK, SMP, SMA Tuhan, perguruan tinggi Tuhan Yesus, baik yang ada di sini maupun di luar sana Tuhan. Kami memohon perlindungan daripada-Mu Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, kami memohon perlindungan Engkau Tuhan atas anak-anak kami Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan Yesus, kami memohon Tuhan Yesus perlindungan anak-anak kami Tuhan, dari kebiasaan-kebiasaan jelek zaman sekarang, ilah-ilah zaman sekarang, dari narkoba, dari pornografi Tuhan, dari hal-hal yang negatif. Lindungi Tuhan anak-anak kami Tuhan, terutama yang di luar sana Tuhan Yesus. Keluarga kami Tuhan, lindungi ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami pada saat ini mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, membiarkan kami sampai dengan sekarang bekerja di perusahaan Sugar Group Company Tuhan. Kami satukan hati, kami memohon kepada-Mu Tuhan. Pada masa tebang dan giling ini Tuhan yang belum selesai Tuhan, di mana kami berjuang Tuhan Yesus supaya bisa selesai dengan baik Tuhan. Berkati para pimpinan, pemilik perusahaan ini, keluarga besar Bapak Gunawan, keluarga besar Ibu Lida, manajemen Tuhan. Jamah mereka, urapi mereka Tuhan, sehingga setiap mengambil keputusan berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami yakin dan percaya setiap keputusan yang berasal daripada Engkau Tuhan membawa damai sejahtera, membawa berkat yang luar biasa bagi semua orang yang kerja di sini Tuhan. Kami mohon kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya jikalau Engkau yang bekerja, perusahaan ini akan diberkati dengan luar biasa, dan kami umat-Mu juga diberkati dengan luar biasa. Kabulkanlah ya Tuhan doa dan permohonan kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepada Engkau Tuhan, berbangsa dan negara kami yang sedang terporak-poranda akibat pandemi Tuhan. Ekonomi kami Tuhan Yesus, bangsa ini Tuhan, kesehatan Tuhan Yesus, pendidikan semua Tuhan terporak-poranda Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus, pulihkanlah bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terutama Tuhan, kami memohon kepada-Mu Tuhan, curahkan hujan pertobatan bagi Indonesia. Sebab dengan banyak yang bertobat, kami yakin dan percaya Tuhan, banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang diberkati Tuhan, karena nama-Mu Tuhan, nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Kami yakin dan percaya tidak ada nama lain selain nama Engkau yang menyelamatkan, yang memberkati. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus para pimpinan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, berkati mereka Tuhan, sehingga mereka mengambil keputusannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang senantiasa mendengarkan setiap doa dan permohonan kami Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Dan kami serahkan kehidupan kami Tuhan Yesus, anak-anak kami Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Saya akan membacakan ayat Alkitab dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati,
dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Pada minggu ini kita akan memberikan persembahan kita sebanyak 2 kantong. Yang pertama untuk persembahan dan yang kedua untuk diakonia. Nah, agar lebih teratur, jemaat dimohon untuk datang dari sebelah kiri dan kanan, nanti kembali lewat tengah. Kita puji Tuhan. Dari PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terima hatiku Tuhan, mencari persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Dan firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat persembahan yang boleh kami hantarkan ke hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah apa yang kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan buat pelayanan di tempat kami, dan jika mungkin kami boleh berbagi dengan saudara-saudara kami yang lain yang ada di luar tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap persembahan ini boleh bermanfaat, dan bagi yang mengelola Tuhan boleh berikan hikmat. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus inilah ucapan syukur kami. Amin. Saya akan membacakan pengumuman bagi kita. Yang pertama, ibadah Minggu 17 Oktober minggu depan dilaksanakan di gereja. Ibadah pagi pada pukul 9.30 dan ibadah sore pada pukul 18 dengan pembatasan dan prokes yang ketat. Yang kedua, pelaksanaan sakramen peneguhan sidi, baptis anak dan perjamuan kudus pada tanggal 31 Oktober akan dilayani oleh PGIW Lampung
diharapkan jemaat untuk mempersiapkan diri. Yang ketiga, terkait pengumuman nomor 2, maka diharapkan kehadiran majelis, orang tua Sidi, dan baptis anak pada sermon atau rapat pada tanggal 15 Oktober pukul 19.30 di konsistori gereja. Yang keempat, Majelis POG GPM mengajak seluruh jemaat untuk menaati himbauan pemerintah Republik Indonesia dan Sugar Group Companies dalam pencegahan penyebaran virus COVID. Yang kelima, persembahan ibadah minggu atau keluarga mandiri dapat ditransfer melalui rekening POG GPM di Bank Mandiri atas nama Bapak Oslan Wijaya QQ POG GPM. Nomor rekening tertera di Sangkakala. Dan total persembahan pada ibadah minggu lalu sebesar 5.392.000. Majelis POG GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita pujikan Tuhan, kita katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat diriku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat diriku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita pada saat ini menyempurnakan ibadah kita dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah Berikanlah kami kami pada hari ini pada makanan hari kami yang secukupnya. makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, mari kita pulang dari tempat ini dengan sukacita. Dan bila kita semua boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita mengangkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.